2024 inilah siklus kepemimpinan nasional kembali kepada Partai Golkar dan Airlangga jadi presiden. Tapi begini, tadi Pak Hinca menyoroti bahwa kenapa sih Menteri Perdagangan ini dari periode pertama Jokowi sampai periode kedua relatif kementerian yang paling sering di reshuffle ya. Jokowi ini kan sangat melihat sektor perdagangan kita karena perdagangan ini kan sangat kuat terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya, pada saat ini kita tahu Presiden Jokowi selalu mengatakan importasi pangan kita, ya, mulai dari periode pertama sampai kedua. Nah, kalau kita lihat sekarang ini memang mulai dari zamannya Agus Suparmanto, ya, sampai ke Lutfi, memang importasi pangan kita ataupun di sektor lain importasinya memang sangat lambat ininya, menurunnya. Padahal konsen betul Pak Jokowi untuk mengurangi importasi ini. Misalnya di bawang putih, kita sampai hari ini masih 95% impornya. Ya, hanya 5% produksi nasional yang ini. Nah, harapannya waktu ketika pergantian antara Agus Suparmanto dengan Pak Lutfi pada saat itu, karena Pak Lutfi pada saat itu adalah dubes di Amerika. Dengan kedekatan sebagai dubes di Amerika, dekat dengan para pelaku-pelaku ekonomi di sana, harapannya importasi ini akan semakin menurun. Tapi kenyataannya tidak demikian gitu. Ya, inilah yang mengakibatkan Kementerian Perdagangan ini memang mengalami reshuffle yang paling sering di antara seluruh kementerian. Itu ininya. Kalau kemudian angka importasi ini tidak menurun, maka yang berdampak adalah masyarakat kita sendiri. Kurang lebih itu pendapat saya secara pribadi yang saya lihat ya, dampak dari dampak dari reshuffle yang kemarin. Yang kedua, kalau dikaitkan terhadap kondisi kekinian ya, masuknya Julhas ya, itu menyempurnakan KIP. Karena 3 ketua umumnya. Jadi langsung ke KIP nih ya. KIP ya, kalau Pak Hinca tadi mengatakan ibarat serangan bola, maka striker utama pemerintahan ini sekarang adalah KIP. Mantap. Ya. Tiga ketua umumnya. 3 ketua umumnya. Utama ya. Ya. Kita memang masuknya Julhas ini kita udah dengar kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi kan tidak juga terjadi. Justru setelah terjadi setelah KIP terbentuk. Ya, jadi kami melihat ini adalah sebagai kepercayaan pemerintahan Jokowi terhadap KIP. Masuknya Julhas ya. Dan bahkan yang dipegang adalah kementerian yang sangat strategis sekali. Kementerian yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, yaitu Kementerian Perdagangan. Masuknya Julhas ke situ. Nah, mungkin Pak Jokowi melihat bahwa Pak Julhas ini adalah dulu waktu dia Menteri Kehutanan di zamannya Pak SBY, wah ini berhasil ini. Nah, ini yang Kementerian Perdagangan ini perlu dibenahi. Mungkin bisi-bisi antara Pak Jokowi dengan Pak Airlangga. Barangkali seperti itu ya. Dugaan saya seperti itu. Kita tahu Lutfi ini kan satu irisan lah dengan Pak Erik, dengan Bahlil. Tapi di kabinet itu Menko Polhukam kan Pak Airlangga. Awal masuknya Pak Lutfi itu kan udah heboh itu masalah impor beras pada saat itu. Ya. Bung Rangkuti. Itu belum sebulan dia menjabat sebagai menteri, itu udah heboh bahwa dia akan impor 100.000 berapa juta ton impor beras pada saat itu. Nah, pergantian Julhas ini kita maknai juga tidak lepas daripada kondisi politik kekinian. Itu keyakinan kami di KIP, maka kami melihat bahwa ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap KIP untuk mengurus masyarakat, bangsa dan negara pada saat itu. Memang bebannya berat, tapi mau nggak mau tantangan ini harus dilaksanakan oleh Koalisi Indonesia Baru. Indonesia. Jadi Bung Lamhot melihat masuknya Pak Julhas ini memang ada korelasi dengan KIP untuk 2024 atau gimana?
memang tidak bisa kita lepaskan proses reshuffle ini daripada kondisi politik kekinian. Kita tahu bahwa proses pencalonan calon presiden itu 1 tahun lagi. Pemilihan pilpres itu 2 tahun lagi. Itu memang tidak bisa kita hindari bahwa di situ ada aspek politik. Paling tidak kan stabilitas politik ini kan dibutuhkan juga oleh pemerintahan sekarang ini. Nah, saya agak berbeda dengan Bung Ray Rangkuti yang menyoroti bahwa masuknya ketua umum partai politik ini terhadap kabinet. Ya, saya juga mengatakan tidak semuanya salah kalau ketua umum partai politik ataupun kader partai politik yang masuk mengisi di kementerian. Ya, kalau itu saya bantah. Bahkan yang non partai politik pun, ya, yang saat ini, apakah semua berhasil? Tidak juga. Kita lihat Kementerian BUMN misalnya sekarang. 80% waktunya adalah mengurusi pencapresan, Bung Rai. Dia bukan kader non partai. Ya. Tidak otomatis juga karena dia bukan non kader partai politik, tidak otomatis juga dia berhasil gitu. Tapi sebaliknya ada anggota kabinet yang kader partai politik tapi berhasil. Ya contohnya Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian gitu. Nah, ini yang kadang saya sering berbeda dengan teman-teman yang non partai politik seperti Bung Ray Rangkuti. Tapi memang itu harus disuarakan supaya kami juga agak sedikit hati-hati. Ya, saya mau jelaskan dulu. Saya teruskan dulu. Oke. Saya teruskan dulu. Kita lihat misalnya, ya, pemerintahan ini kan mengalami turbulensi yang sangat luar biasa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 kurang lebih sekitar 2 tahun. Ya. Jadi ada 2 masalah, satu soal penanganan COVID-nya, satu masalah penanganan ekonominya. Yang tidak bisa kita pisah satu sama lain. Maka ujung tombak daripada selama pandemi COVID ini adalah Menko Perekonomian. Waktu itu ditugaskanlah Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19. Dan berhasil, dunia mengakui bos, bahwa penanganan COVID-19 Indonesia adalah salah satu yang terbaik. Kita lihat dari sisi ekonominya. Bukan ya? Eksekutornya. Oh, eksekutornya LBP. Ketua KPCN, Komite Penanganan COVID-19 adalah Airlangga Hartarto. Kan LBP belum dibubarkan sampai sekarang. LBP Airlangga kan Nah, juga pada saat pelaksanaannya, ya, satu yang tempat itu. Waktu kemarin itu memang dipecah. Ada yang penanganan Jawa Bali, itu yang Pak Luhut, yang non Jawa Bali itu adalah Airlangga Hartarto dalam ininya. Tapi ketua Komite Penanganan COVID-19 adalah ketua umumnya adalah Airlangga Hartarto. Sampai sekarang belum dibubarkan itu sama Pak Jokowi. Terus kemudian masalah ekonomi, itu soal penanggulangan tadi. Soal ekonomi, lagi-lagi ini yang dipegang oleh Menko Perekonomian. Soal ekonomi, orang mengatakan bahwa kita itu pertumbuhan ekonomi kita nggak sempat menyentuh di angka -3. Singapura yang katanya raksasa ekonomi Asia Tenggara sampai menyentuh di angka -3. Indonesia belum pernah, ya. Sepanjang COVID ini ya. Sepanjang pandemi COVID, ya. Ini juga kan diakui oleh dunia. Di World Economic Forum kemarin di Davos itu dunia juga mengakui penanganan ekonomi Indonesia di masa pandemi ini sangat luar biasa, ya, dari pertumbuhan angka. Lalu kemudian kita lihat juga ketika semua dunia itu udah angka. Kalau dulu sebelum COVID, angka importasi kita dengan ekspor kita itu sangat jomplang. Tapi di era pandemi ini, justru angka ekspor kita, ini sejarah. Baru kali ini angka ekspor kita lebih tinggi daripada impor kita. Ya. Tapi kok Pak Jokowi ngeluh kenapa impor terus, kata Pak Jokowi. Bukan, ini kan itu ada neraca komoditas, baru sejarah dalam Indonesia. Angka ekspor kita 2 kali. Betul. Angka ekspor kita di era pandemi ini belum pernah terjadi ekspor kita lebih tinggi daripada impor. Saya tidak mengatakan bahwa impor kita 0. Bukan. Ya. Tapi dari yang saya mau katakan begini lah, itu artinya kan ada kan penurunan impor, ada kenaikan ekspor, ya kan? Tapi kok dalam kondisi kayak begitu Presiden malah ngeluh juga gitu loh. Kok ini import terus gitu. Sehingga kita menduga ya menteri-menteri yang berkenaan dengan
berhubungan lah dengan dunia import ini akan kena reshuffle nih. Faktanya nggak juga. Ya, enggak. Saya ingin mengatakan begini. Saya tidak mengatakan bahwa impor kita sudah nol, tidak seperti itu juga gitu. Masih ada impor, ya. Contoh di sektor pangan, kita masih sangat besar-besar. Itulah yang mengakibatkan Kementerian Perdagangan itu selalu disorot dan selalu menjadi concern Pak Jokowi, ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah ini baru sejarah bahwa angka ekspor kita lebih tinggi daripada angka impor kita. Penanganan ini tidak mudah di era pandemi COVID-19 ini. Dari sisi penanganan COVID-nya, dari sisi ekonominya, kita mengalami yang sangat positif. Itu yang kita lihat. Bahkan pengakuan ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga pengakuan dunia internasional terhadap ini. Nah, keberhasilan ini juga adalah sebuah kapabilitas Airlangga Hartarto layak maju menjadi presiden. Kan begitu. Ini saya coba cerita dulu urutannya. Artinya paling tidak pada saat itu kita yang mengatakan, ya, Airlangga Hartarto punya kapabilitas dulu. Kapabilitas karena memang di masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini kita keluar dari krisis yang sangat luar biasa ini dengan penanganan COVID-nya dan juga dari penanganan masalah ekonomi. Apa yang menjadi keputusan Partai Nasdem di Rakernas tadi malam? Kita menghormati sebagai kedaulatan partai politik. Ya. Kalau Bung Rai ini mengatakan tadi seperti itu karena dia seorang pengamat dan independen, itu sah-sah aja. Tapi kita sebagai partai politik, kita menghormati kedaulatan partai politik yang ada. Cuman begini, tadi di awal Pak Sebastian saya mengatakan begini, kita ini lahirnya KIP itu adalah prosesnya itu adalah dari sebuah proses yang kalau Pak Bung Rai mengatakan tadi tiba-tiba ini, itu semua ada proses Bung Rai ininya di dalam. Kalau istilahnya Airlangga itu adalah chapter by chapter, ya, ya ada semua gitu. Banyak babnya ya? Ya, ada bab 1, ada pendahuluan bab 1, bab 2 dan seterusnya. Ya. Nah makanya tadi di awal saya katakan kita meyakini bahwa yang punya kapabilitas itulah orang yang kita dorong untuk menjadi presiden 2024. Kapabilitas dulu yang menjadi catatan kita. Ketika orang yang punya kapabilitas ini kita yakini ada, lalu kemudian kita bicara tiket. Karena mau tidak mau ini adalah sebuah keharusan. Ini boarding pass, ya. Tadi Pak Hinca sudah mengatakan, kalau kemudian ada capres tapi tidak mempunyai tiket, kan ini juga lucu, ya. Nah, makanya kita punya kesadaran di Partai Golkar, tiket ini menjadi tahap berikutnya setelah kapabilitas dimiliki oleh Airlangga, maka tiket. Nah, itulah kemudian kita menjalin komunikasi politik. Tidak hanya kepada PAN dan P3 pada saat itu, sebelum KIP terbentuk, tapi juga terhadap Demokrat. Beberapa kali antara Airlangga dengan AHY sering bertemu dan lain sebagainya. Namun kemudian komunikasi selanjutnya adalah dengan PAN dan P3 lahirlah KIP. Artinya dengan lahirnya KIP ini paling tidak kita udah punya boarding pass. Nah, ya, tapi karena memang koalisi ini baru terbentuk, tidak ujuk-ujuk juga kemudian kita bisa memaksakan kehendak terhadap PAN dan juga P3. Ini perlu musyawarah, ya. Ibaratnya paling tidak kan boarding pass-nya punya dulu, tiketnya punya dulu gitu. Nah, ini kan waktu masih panjang. Sampai pendaftaran di KPU itu kan sekitar September 2023. Masih ada 1 tahun 3 bulan lagi, ya. Nah, inilah waktu atau ruang bagi kita, bagi Golkar untuk meyakinkan P3 dan juga PAN di koalisi ini. Tapi kalau kita sekarang posisinya adalah bahwa bukan lagi posisi seperti di Nasdem misalnya. Bahwa mereka belum punya boarding pass, belum punya tiket gitu. Walaupun mereka udah menyodorkan 3 nama. Kita sekarang ini menyodorkan itu hasil Munas adalah Airlangga. Boarding pass sudah punya. Tinggal meyakinkan teman-teman di PAN dan juga P3. Ini yang selalu kita katakan adalah chapter by chapter, pendahuluan. Paralel nanti dengan waktu yang 1 tahun ini sampai September 2023, elektoralnya kita naikkan. Karena kita sudah punya boarding pass. Saya selalu mengatakan begini Pak Sebastian. Kalau ada calon presiden yang saat ini mempunyai elektoral yang tinggi, katakanlah sangat signifikan, tapi kemudian dia tidak punya tiket,
ini akan menjadi lucu-lucuan aja menurut saya. Kemudian kalau kemudian hasil survei-survei hari ini, tanpa saya menafikan Bung Rai, tapi ini juga belum bisa kita jadikan sebagai preferensi terhadap keterpilihan nanti di Pilpres 2024. Ya, itu betul. Ya, terlalu dini bagi kita. Ya. Kita ingat dulu Pilpres 2004, nggak ada orang yang mengatakan SBY jadi presiden, karena pada saat itu Wiranto memenangi konvensi Partai Golkar. Hiruk pikuk politik sudah mengatakan bahwa Wiranto lah the next presiden, pengganti Megawati pada saat itu sebagai incumbent. Ya, tapi 8 bulan sebelum Pilpres SBY melejit, apalagi pasca dia resmi dicalonkan diusung di KPU. Disitulah elektoral SBY naik. Ya, itu yang bisa kita jadikan sebagai preferensi terhadap keterpilihan elektoral di Pilpresnya. Kejadian ini juga berulang di tahun 2014. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa Jokowi lah jadi presiden pengganti SBY pada saat itu. Kenapa? Karena orang memprediksi pada saat itu adalah antara Megawati dan Prabowo pada saat itu. Orang yang menggadang-gadang Megawati dan Prabowo lah di ruang publik yang dikatakan akan menjadi presiden. Gitu. Setelah Jokowi jadi gubernur kurang lebih 2 tahun, hanya 6 bulan sebelum Pilpres, Jokowi itu langsung elektoralnya melejit dan jadilah barang ini jadi presiden. Makanya saya selalu mengatakan calon presiden yang saat ini elektoralnya masih katakanlah belum signifikan, belum bisa, nggak usah berkecil hati. Tapi kalau kemudian nanti resmi menjadi pasangan calon di KPU, ya hasil surveinya itu sudah bisa kita jadikan sebagai preferensi kita terhadap keterpilihan seorang pasangan calon di Pilpres Februari 2024. Nah, karena itulah alasan kita ini tahapan-tahapan ini harus kita semua proses ini harus kita lalui. Chapter by chapter istilahnya Airlangga ini harus kita lewati. Kapabilitas, tiket, elektoral. Ini jadi tahapan ini. sekarang sedang menjaga soliditas juga ya. Kalau soliditas, nah ini saya juga membantah Bung Rai ini. Apakah nanti kemudian KIP ini belum tentu juga solid sampai akhir ini. Nah, kalau keyakinan kami Bung Rai solid. Ya, Pasti itu karena Sorry. gini, sebuah lembaga survei kemarin merilis ya. Sebelum ke situ saya gini dulu. Kenapa sih yang 3 besar sekarang ini calon-calon pasangan ini elektoralnya cukup signifikan? Karena kebetulan background mereka adalah orang-orang yang sudah pernah bertanding baik di pilkada. Gubernur Jawa Tengah misalnya katakanlah Ganjar, Anies DKI, ya. Kemudian yang ketiga Pak Prabowo sudah 3 kali bertanding di kontestasi Pilpres, ya. Itulah yang membuat elektoralnya memang signifikan, ya. Airlangga ini kan memang belum pernah bertanding di ranah kontestasi Pilpres, ya. Bahkan pilkada pun belum pernah, ya. Belum pernah. Makanya mungkin itu yang menjadikan dia berbeda dengan 3 besar yang sekarang ini. Tapi rilis satu lembaga survei kemarin itu yang menggembirakan adalah popularitasnya naik dari waktu ke waktu. Ya, jangan dulu elektabilitas. Popularitas dari 37 naik menjadi sekitar 47. Popularitas ini nantinya akan seiring dengan elektabilitas yang akan dicapai dengan waktu yang 1 tahun 3 bulan sebelum diusung resmi di KPU. Gitu. Di samping masalah itu, ya. Ini juga kami meyakini siklus politik kepemimpinan nasional. Oh, itu siklus gimana? Ya, kalau kita lihat probabilitas internasional, ya, itu misalnya kayak partainya Pak Hinca ini 10 tahun berkuasa di Pilpres 2014, kemudian mereka di luar. Siklusnya kan ada itu. Setelah Orde Baru masuk ke reformasi, Golkar ini kan sudah hampir 20 dari 99 sampai sekarang udah 20 tahun lebih. Ya. Ini 2024 inilah siklus kepemimpinan nasional kembali kepada Partai Golkar dan Airlangga jadi presiden. Tapi kan bukan.
Golkar selalu berada di dalam, itu masalahnya, nggak pernah di luar. Iya, harus keluar dulu baru siklus itu kembali gitu. Iya. Dengan terbentuknya KIB ini, Pak Sebastian, ini adalah sebuah pembelajaran politik yang sangat berharga terhadap bangsa dan negara ini. Kenapa? Karena ini baru kejadian jauh sebelum Pilpres, koalisinya udah terbentuk. Kalau kita lihat ke belakang, ya biasanya kan koalisi itu terbentuk pada injury time, pada saat last minute, ya mendaftar ke KPU. Tapi inilah pelajaran yang dengan terbentuknya KIB ini, ya. Kalau kemudian kita tidak hanya Bung Rai, kita tidak hanya berbicara soal capres. Kalau kemudian ini kita jauh sebelum Pilpres kita sudah terbentuk. Ada ruang bagi kita untuk berbicara soal platform. Ada ruang bagi kita untuk berbicara secara visi misi. Karena ini 3 partai politik menyatukan ini, apalagi nanti ada partai politik yang gabung, tidak mudah juga menyamakan frekuensi terhadap mereka. Mengenai yang tadi politik identitas dan lain sebagainya. Bagaimana kita bicara soal politik pangan kita, politik infrastruktur, politik ketahanan energi kita, dan lain sebagainya. Kalau kemudian koalisi itu terbentuk pada posisi injury time atau last minute, ya tidak akan adalah pembicaraan, percakapan di antara para partai politik untuk membangun bangsa dan negara ini. Dengan lahirnya KIP, 1 tahun 3 bulan sebelum pendaftaran di KPU, sangat leluasa untuk membicarakan platform yang akan diusung oleh calon pasangan presiden yang akan mereka usung nanti di Pilpres yang akan datang. Ini adalah pembelajaran berharga yang dengan lahirnya KIP. Mudah-mudahan nanti yang dengan terbentuknya semut merah secara formal, ya, karena posisinya hari ini kan masih informal di 3 partai itu. Tapi saya membaca sangat kuat 2 hari terakhir ini antara PKB dan PKS dan Demokrat. Dan Nasdem, tadi saya agak berbeda dengan Bung Rai, pilihannya ke PDIP. Kalau kita meyakini kalau memang nanti yang 3 ini terbentuk koalisinya PKB, PKS dan Demokrat, maka Nasdem kemungkinan kuat akan bergabung dengan KIP. Sedap.